أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تكفر السيئات. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam masjid kita, khatib Bilal dan Warim, para orang tua kita, Bapak Haji dan Ibu Haji, terkhusus Bapak Haji Mahin Sobri, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Huda yang insya Allah senantiasa mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama bagi kita adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan kasih sayang Allah kita masih dianugerahkan Allah kesempatan untuk dapat menghirup udara kehidupan ini. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar menghirup udara kehidupan, menarik dan menghembuskan nafas, tapi kita juga Alhamdulillah dianugerahkan Allah kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita melaksanakan sholat subuh, dan kita melaksanakannya dengan berjamaah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan berzikir dan ta'lim. Mudah-mudahan rutinitas yang baik ini dapat kita pelihara dalam kehidupan kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam suasana bulan Rajab, bulan yang diagungkan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang amal saleh Allah lipat gandakan pahalanya. Maka saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan mengingatkan diri saya pribadi untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk kita berlomba-lomba beramal saleh, karena amal saleh di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Dan pada bulan ini juga ada peristiwa besar dalam sejarah agama kita, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang singkat ini udah jam 6 kurang 10. Biasanya pengajian sampai jam 6 Pak Haji ya. Nah, kita kupas sedikit aja, kita ambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayat pertama dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dibuka oleh Allah dengan kalimat tasbih subhana. Subhana, kalau Al-Quran
ayatnya dibuka dengan kalimat atau kata subhana, itu pertanda ayat itu akan menjelaskan tentang sesuatu kejadian yang luar biasa. Jadi kalau ayat Al-Quran dibuka dengan kata subhana, itu kita siap-siap tuh dengan keimanan kita menerima informasi yang disampaikan Allah dalam ayat itu. Karena ayat yang akan kita baca itu adalah ayat tentang hal-hal yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Kalau di surah Yasin apa itu bunyinya Pak Bu? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, apa-apa yang tumbuh di bumi ini. Wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Itu ayat tentang berbicara bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangannya segala sesuatu itu maka akan berkembang. Allah ciptakan Adam dan Hawa, maka manusia berkembang sampai kita, sampai hari kiamat. Allah ciptakan hewan, semuanya berpasang-pasangan. Dan dari penciptaan Allah yang berpasangan itu, itulah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Manusia tidak bisa ngikutinya. Pak Habibie enak dia kalau beliau bisa menciptakan pesawat Tino dan pesawat Lanang, ya. Maka tinggal uncang-uncang kaki aja, setelah itu terus berkembang. Itu makanya itu sesuatu yang luar dan di luar jangkauan manusia. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, ayat ini juga menceritakan tentang kejadian yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Subhana, maka di kata-kata ini subhana, maha suci. Kata-kata maha suci di sini awal katanya dari kata-kata sabaha. Sabaha itu artinya menjauh. Sabaha itu awal mulanya katanya menjauh. Maka berenang itu sabaha yasbahu, itu berenang. Karena orang berenang itu biasanya dari tepi dia menjauh ke tengah. Nah, makanya ketika subhana di sini kita mengucap tasbih subhanallah. Maksudnya apa? Kita, persepsi kita, ya, menjauhkan persepsi kita terhadap Allah atas segala kekurangan. Gitu. Artinya maha suci Allah dari sifat kekurangan, maha suci Allah dari sifat ketidaksempurnaan. Makanya kalau kita sujud, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita sujud bacanya apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di batin kita gimana waktu itu? Maha suci Allah. Lihat nih, kita kan sujud itu kita sedang pasrah diri kepada Allah. Lihat nih, kita mengagungkan Allah dari segala sifat-sifat kekurangannya. Ya, Allah maha sempurna. Maka di saat kita sujud, maha suci Allah dari tidak bisa menolong saya. Maha suci Allah dari tidak bisa memperbaiki diri saya. Maha suci Allah dari tidak bisa mengendalikan diri saya kepada arah yang lebih baik. Itu maha suci Allah. Jadi ketika kita sujud, ya, mengucapkan tasbih, maka persepsi kita kepada Allah betul-betul
kita mengharap kepada Allah dengan kemahasempurnaannya untuk terjadi proses perbaikan diri kita. Makanya di situ subhana rabbi. Apa arti rabbi? Rabbi itu artinya pemelihara. Iya. Jadi maha suci Allah sebagai pemelihara diri saya, pengendali diri saya, yang mengendalikan diri saya untuk tidak bisa memperbaiki diri saya. Maka di saat sujud itulah kita mohon segala apa kekurangan kita diperbaiki Allah. Jadi ketika kita sujud kepada Allah itu, kita datang kepada Allah dengan segala apa yang ada pada diri kita dari berbagai macam kekurangan kita yang ingin diperbaiki Allah. Rabbiyal a'la, dialah pemelihara diri saya yang paling tinggi. Artinya apa? Allah di atas segalanya. Kalau Allah memperbaiki diri kita, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah akan mengangkat derajat kita, maka tidak akan ada yang bisa merendahkannya. Itu keyakinan kita di saat tasbih. Ini berkenaan subhanalladzi asra. Nah, maka kenapa ayat ini dibuka dengan subhanalladzi asra? Maha suci Allah. Maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang tidak bisa memperjalankan hambanya yang namanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat relatif singkat. Jadi maha suci Allah, karena di saat itu orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy nggak percaya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu malam yang singkat itu udah bisa balik lagi ke Makkah. Maka ayat ini dibuka subhana, maha suci Allah. Itu maha suci Allah dari dugaan-dugaan orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy yang mereka menyangkal apa yang disampaikan Rasulullah, peristiwa yang baru dialami semalam. Begitu. Subhanalladzi asra. Itu makna subhana pada ayat ini. Jadi artinya apa? Ini ayat berbicara tentang hal yang di luar jangkauan akal manusia dan sesuatu yang sangat menakjubkan dan mengherankan. Maka ayat ini dibuka kata-kata subhana. Yang kedua, makna tasbih adalah persepsi kita terhadap Allah, keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu maha sempurna, maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Salah satunya maha suci Allah dari tidak bisa memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram dalam waktu yang singkat. Itu alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Bi'abdihi, hambanya. Apa yang dapat kita pelajaran di sini? Kata-kata hamba. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Derajat tertinggi di sisi Allah adalah hamba. Apa itu hamba? Hamba itu paling tidak ada 3 maknanya Bapak Ibu sekalian. Lihat mana hamba itu paling tidak ada 3. Itu pertama, sesuatu yang kokoh. Yang kokoh. Apa itu? Jadi diibaratkan anak panah yang pendek, ya. Lihat, kalau panah itu pendek maka dia akan kokoh. Artinya apa? Seorang hamba itu punya keyakinan yang kokoh dalam batinnya, keyakinan terhadap Allah.
Dia kuat memegang prinsip dalam hidupnya. Yang kedua, makna hamba itu adalah pohon yang mengeluarkan aroma yang harum, pohon yang rindang yang batangnya itu mengeluarkan aroma yang harum. Artinya apa? Jadi seorang hamba dan Nabi Muhammad SAW itu, lihat, adalah orang yang memberikan keteduhan. Pohon yang rindang itu memberikan keteduhan. Dan pendekatan dirinya dan pengenalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya harum ya di masyarakatnya. Ya, tingkah lakunya, tutur katanya, perbuatannya itu luar biasa harumnya. Jadi siapapun ingin dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya betul-betul mengharumkan dan terasa harum di masyarakatnya. Itu penghambaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan penghambaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itulah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya bukan sekedar ibadah tunduk kepada Allah, tapi buah penghambaan diri Rasulullah kepada Allah itu adalah membuahkan akhlak dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hamba. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini juga kita dapat pelajaran. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya, menyampaikan kebenaran kepada umat Nabi Muhammad, kaum kafir Quraisy betul-betul hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, apa yang diperintahkan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Ya. Sehingga di saat-saat suasana yang sangat menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kejadian yang disebut dengan tahun kesedihan. Apa itu tahun kesedihan? Tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suasana yang sangat pelik mengajak umat Muhammad, kaum Makkah pada waktu itu, tekanan yang sangat dahsyat, kemudian suasana terjadi menambah dahsyatnya tekanan kaum kafir Quraisy. Apa itu? Meninggalnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Beliau adalah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul dengan ketokohannya dia dapat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan karismatiknya dan ketokohannya. Orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, kalau mau menyakiti Rasulullah kemudian melihat di situ ada Abu Talib, maka mereka nggak jadi. Tuh, dengan ketokohan Abu Talib itu, maka Abu Talib yang selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disegani oleh orang-orang kafir Quraisy meninggal dunia. Lihat, secara manusiawi maka merasa kekuatannya berkurang. Karena selama ini ada orang yang menopangnya, yang melindunginya, yang disegani oleh orang sekitarnya meninggal dunia. Setelah itu lebih parah lagi. Apa itu? Meninggalnya Siti Khadijah. Khadijah seorang istri yang luar biasa, yang segala apa yang dimilikinya diberikan kepada Rasulullah untuk menopang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Khadijah pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu sekalian, kejadian itulah disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, maka di saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah dengan memperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagai hiburan Rasulullah dan untuk meyakinkan Rasulullah sallallahu, meneguhkan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Lailam minal Masjidil Haram. Jadi Allah memperjalankan Nabi Muhammad lailan, cuma sebagian dari malam, sedikit dari malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjid Al-Haram di Makkah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa. Aqsa itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Aqsa itu artinya paling jauh. Lihat, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke masjid yang paling jauh. Kalau ada masjid yang paling jauh, berarti ada masjid yang paling dekat dari Masjidil Haram. Lihat, ada masjid yang paling jauh, berarti ada masjid yang paling dekat. Masjid apa itu? Cikal bakal Masjid Nabawi. Dia adalah masjid yang terdekat dari Masjidil Haram. Itu tersirat dari ayat ini. Ada masjid yang jauh, berarti ada masjid yang dekat. Makanya dalam sebuah riwayat, Rasulullah ketika diisrokan, beliau ketika diisrokan naik buraq, turun di Yasrib, yang tempat di situ akan dibangun Masjidil Nabawi, masjid yang terdekat dari Masjidil Haram. Beliau sholat 2 rakaat di situ, baru berangkat lagi menuju Masjidil Aqsa. Jadi dari kata-kata ilal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tersirat nanti akan terbangun di situ ada masjid yang terdekat dari Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi Asy-Syarif, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Alladzi barakna haulahu. Masjid yang paling jauh itu yaitu Masjid Palestina, Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Keberkahan itu maknanya pertama, karena di situ lihat berkahnya, berkah maknawi, karena di situ banyak dilahirkan para nabi. Berkah di situ pertama, di situ banyak dilahirkan para nabi. Nabi Ibrahim keturunannya banyak lahir di situ. Dia mengandung keberkahan. Kenapa? Karena banyak kebaikan ditebarkan dari situ oleh para nabi dan para rasul. Yang kedua, keberkahan tempat. Di situ adalah tanah yang subur. Makanya tuh yang sempat nanam-nanam sekarang tuh apa orang-orang Yahudi, mereka banyak nanam pohon gorkot ya, dan banyak penghasilan dari orang Palestina. Cuma hanya saja karena suasana perang terus-menerus, mereka nggak sempat untuk bercocok tanam. Padahal itu secara tempat, bumi, tanah itu tanah yang subur. Selain di situ juga diturunkan para nabi dan rasul. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga dalam ayat ini ada pelajaran, ada makna yang tersirat. Apa itu? Kenapa Rasulullah diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy dan musyrik Quraisy itu
berupaya untuk menjegal kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satunya mereka angkat isu bahwa yang namanya nabi dan rasul itu rata-rata keturunan dari Bani Israel. Iya, rata-rata keturunan dari Bani Israel. Itu yang diungkap oleh orang-orang Yahudi, orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, bahwa Muhammad itu bukan nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu biasanya keturunan dari Bani Israel. Padahal ya, Bani Israel itu adalah dari anaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam yang bernama Yakub. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Lihat. Nabi Muhammad sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunan Ismail alaihissalam. Makanya Nabi Muhammad diisrakan ke Masjidil Aqsa, tempat nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk membuktikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengenal wilayah sana. Dan Rasulullah itu mengenal dengan detail tentang Masjidil Aqsa. Makanya ditanya ketika pulang dari Isra itu, "Iya, kalau engkau pernah ke sana ya Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Masjidil Aqsa itu bagaimana?" Nah, itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran Masjidil Aqsa oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy dan musyrik Quraisy secara detail. Tiangnya berapa, keadaan depannya gimana, sehingga mereka takjub. Nah, itu makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu makna tersirat dari perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Palestina ke Masjidil Aqsa, salah satunya adalah untuk betul-betul meyakinkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau juga adalah keturunan dari Bani Israel, yaitu tepatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka tidak ada lagi yang bisa meragukan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu diisukan. Nah, kemudian linuriyahu min ayatina. Li artinya agar, nuriyahu kami memperlihatkan kepadanya, ayatina min ayatina, dari sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, lihat ayat ini berkaitan dengan surah An-Najm. Surah An-Najm. Surah An-Najm ketika berbicara masalah Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Ini ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Ketika surah An-Najm ini berkaitan dengan ayat ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ra'ahu nazlatan ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh benar-benar Muhammad itu telah melihat malaikat Jibril pada lain waktu. Inda Sidratil Muntaha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di Sidratul Muntaha itu ya
Setelah itu dilihat ada surga, namanya surga ma'wa. Idh yaghsas sidrata ma yaghsha. Ketika sesuatu meliputi Sidratul Muntaha, apa kata Allah? Ma zaghal basar wa ma tagha. Ketika itu Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha, kemudian Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan sesuatu yang menakjubkan itu dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah dalam ayat itu. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kepribadian yang agung. Lihat. Jadi ketika di Sidratul Muntaha, suasana yang sangat menakjubkan, yang sangat menarik, yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah dan oleh siapapun. Itu Rasulullah dijelaskan oleh Allah bagaimana keteguhan hati Rasulullah dan betapa Rasulullah itu betul-betul manusia yang sangat santun. Lihat, mazaghal basaru wa ma tagha. Ketika itu Rasulullah matanya enggak jelalatan, enggak sono enggak kemari. Itu kata Rasul. Ketika ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah, jadi Rasulullah itu tidak jelalatan. Rasulullah dengan penuh ketundukan melihat apa yang pantas dilihat saja. Mazaghal fuad, mazaghal basar, wa ma tagha, dan enggak berlebihan. Enggak menyimpang. Terus apa kata Allah? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan Allah dan Rasulullah itu telah melihat dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, yang diperlihatkan oleh Allah adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan itu dari sebagian kebesaran saja, tidak seluruhnya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kejadian-kejadian yang ada pada peristiwa Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, membuktikan bahwa Rasulullah adalah manusia pribadi yang agung, dan keagungan Rasulullah sifatnya dibuktikan oleh Allah dalam ayat ini. Beliau tidak mudah tergiur oleh sesuatu yang menakjubkan, tidak seperti manusia, kebanyakan manusia. Ibu-ibu biasanya kalau ngelihat sesuatu yang menarik gimana? Semuanya pengen tahu, semuanya pengen dilihat. Tapi Rasulullah karena beliau mengagungkan Allah, mengagungkan dan betul-betul menghormati Allah, di saat itu Rasulullah betul-betul menjaga penglihatannya. Jangan sampai terlihat tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentang kebesaran yang ditunjukkan Allah pada peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini ditutup dengan sesungguhnya Allah itu maha mendengar apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha mendengar dari apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy yang dapat mengecilkan hati Rasulullah, mencerca Rasulullah. Maka Allah mengangkat derajat Rasulullah dengan menghiburnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Al-Basir, dan Allah itu maha melihat apa yang terjadi pada diri Rasulullah dan kehidupan Rasulullah dan apa yang menimpa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagian makna dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang dapat kita ambil kesimpulannya. Pertama adalah kita ketika bertasbih
bukan kita mensucikan Allah, tapi mensucikan persepsi kita tentang Allah. Allah itu sudah maha suci. Di saat kita bertasbih, yakin Allah bersih dan Allah itu maha sempurna, bersih dari sifat-sifat kekurangan. Di saat kita bertasbih, yang kita minta adalah dengan kemahasempurnanya Allah, Allah melengkapi segala apa yang menjadi kekurangan kita. Yang kedua, yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat ini, yang dapat kita ambil pelajarannya, bahwa sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Allah adalah ketika dia mencapai predikat hamba. Sebagaimana Rasulullah mendapat predikat hamba, beliau menyatakan apala akuna abdan syakura. Ketika Rasulullah banyak sujud, apala tuhibbu an akuna abdan syakura, kepada Siti Aisyah, apakah engkau tidak suka aku menjadi seorang hamba yang patut bersyukur. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tersirat dalam ayat ini ada masjid yang terjauh dari Masjidil Haram, ada juga masjid yang terdekat, padahal pada waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Dan banyak kesimpulan yang lainnya. Yang terakhir adalah meyakinkan umat Nabi Muhammad yang ketika itu kaum kafir Quraisy, musyrik Quraisy, mereka meragukan kenabian Muhammad bukan dari keturunan dari Bani Israel, padahal Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Semoga ada manfaatnya, dan silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Ustaz, nanya dikit Ustaz. Ya, silakan. Saya pernah dengar video Ustaz. Ada Ustadz yang membicarakan masalah Isra Mi'raj ini. Rasulullah itu mampir ke Tursina ya, di makamnya Nabi Musa. Nah, waktu itu Nabi Muhammad melihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburnya. Itu gimana kira-kira ininya? Komentar Ustaz masalah itu Ustaz. Dan apa kalaupun ada itu kira-kira apa maknanya dia sholat di dalam kubur Nabi Musa itu? Iya. Lihat, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa alaihi salam sholat di dalam kuburnya. Itu apakah benar seperti itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika diisrokan, diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, pertama kali turun di Palestina itu dalam riwayatnya adalah di Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat di mana Nabi Musa alaihi salam ingin bertemu dengan Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Ini kalau zaman sekarang istilahnya napak tilas. Napak tilas keturunan Nabi, karena ada kaitannya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, sama-sama masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam itu dalam sebuah riwayat tadi yang disampaikan oleh Pak Haji itu, bahwa Nabi Musa alaihi salam dilihat oleh Rasulullah sholat di dalam kubur. Kalau dari ayat yang sering kita baca, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Itu di ayat yang paling populer di Bengkulu, karena acara tabligh musbah pasti dibaca. Iya. Jangan engkau, wala taqulu, jangan engkau berkata, lima yuqtalu, terhadap orang-orang yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mereka mati, balhum ahya, bahkan mereka hidup. Orang yang berjuang di jalan Allah saja itu hidup, bagaimana Nabi dan Rasul. Itu ulama itu menyampaikan seperti mengambil makna tersiratnya. Lihat,
para syuhada saja, orang yang membela agama Allah, berperang di jalan Allah kemudian mati, kata Allah, jangan kamu katakan mereka itu mati, balhum ahya, bahkan mereka itu hidup. Nah, dalam ayat lain, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hidup. Hamzah, ya, setelah dimakamkan 40 tahun, ketika peristiwa banjir dipindahkan, ternyata dari luka-luka dari perangnya itu masih meneteskan darah. Masih meneteskan darah. Kemudian ada hadis lagi. Kata Nabi, hari Jumat dan malam Jumat perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salawatukum tu'radu'a. Sesungguhnya salat-salat kalian itu akan ditayangkan, disampaikan kepadaku. Terus Rasulullah ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah nanti kalau engkau sudah meninggal? Tuh, bagaimana kalau engkau nanti sudah meninggal? Lihat, kata Rasul, innal arda la ta'kulu jasadal anbiya. Sesungguhnya bumi itu tidak bisa memakan jasadnya para nabi. Tuh, kata Rasul tuh, sesungguhnya bumi ini tidak bisa memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu utuh dia, tidak termakan oleh bumi. Jangankan nabi, banyak peristiwa, iya, banyak peristiwa tuh, bahwa ditemukan orang digali kuburannya jasadnya masih utuh, enggak taunya dia penghafal Quran, enggak taunya dia orang soleh. Ada berita yang santer tentang Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Beliau 5 kali dibongkar jasadnya, ternyata masih utuh. Ketika 5 kalinya ditetapkan oleh kerajaan Saudi, orang ini adalah wali Allah, jangan digali lagi. Lihat. Jadi ditegaskan oleh Al-Quran sendiri, jangankan nabi, jangankan rasul, syuhada saja mereka hidup di alamnya, di alam barzahnya hidup, di alam kuburnya hidup. Itu penegasan bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah dipertemukan Nabi Musa, dipertemukan Nabi Adam, dipertemukan Nabi Idris, dipertemukan para nabi sebelumnya? Jadi untuk meyakinkan, ya, untuk meyakinkan kita, karena Rasul itu udah pasti ya yakin. Untuk meyakinkan kita bahwa janji Allah itu benar. Ya Muhammad, lihat, orang-orang terdahulu kamu, para nabi dan rasul, lihat, dia masih ada di sisi Allah, masih Allah. Lihat, dia masih ada di sisi Allah. Jadi ini meyakinkan kita, kalau berjuang di masyarakat, menegakkan kebenaran, membela kebenaran, maka jangan takut. Kenapa? Karena balasannya pasti di sisi Allah. Balasannya pasti. Lihat, Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu meneguhkan hati. Ya, meneguhkan hati. Kita pun begitu. Di cerita kisah Isra dan Mi'raj itu peneguhan hati kita semuanya. Jangan sampai ragu, jangan ragu-ragu. Sekarang ditakut-takutin orang udah berhenti kan? Kan gitu. Ditakut-takutin udah berhenti. Jangankan ditakut-takutin oleh ditakutin masalah ekonomi juga langsung berhenti. Nah, itu makna kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan
para nabi dan rasul terdahulu sebelum beliau adalah sebagai peneguhan hati Rasulullah bahwa apa yang disampaikan Allah untuk disampaikan kepada manusia adalah nyata, benar kebenarannya, dan Allah pasti mengistimewakan para nabi dan rasulnya, dan mereka tetap hidup di alam barzahnya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya, jasad dan ruhnya masih ada. Innal arda la ta'kulu jasadal anbiya. Itu kurang lebih begitu Pak Haji. Jadi ini Ustaz, tadi di dalam ayat tadi disebutkan ya, bahwa Allah itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, jadi maksud saya itu kami di situ gimana itu kami? Kami itu berarti jamaah kan? Iya jamaah, iya. Ngapain tadi disebutkan tanda-tanda kekuasaanku misalnya kan? Iya, nah, iya. itu tanda-tanda kebesaran kami. Nah kami di situ bagaimana hubungannya? Iya, iya. Kami kan lebih dari satu, berarti Allah ini lebih dari satu, begitu. Lihat tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kalau Allah ketika memperlihatkan kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menunjuk kata-kata kami, karena di saat Allah menunjukkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad menyertakan makhluk yang lainnya, sistem yang berjalan dibuat oleh Allah agar Nabi Muhammad diperlihatkan kebesaran Allah. Ketika Nabi Muhammad melihat kebesaran Allah pertama Rasulullah untuk bisa melihat kebesaran Allah diutuslah malaikat Jibril. Iya. Diutuslah malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buraq. Lihat. Jadi di situ itu menunjukkan bahwa kami menunjukkan kebesaran kami dengan sistem yang kami buat kepada kamu ya Muhammad, dengan melibatkan hamba-hambaku yang lain. Jadi kebesaranku itu bisa terlihat di makhlukku, di malaikat Jibril, di buraqku, lihat, di nabi-nabi yang pernah aku utus. Itu adalah dari tanda-tanda kami. Jadi itu maksud dari kata-kata linuriyahu min ayatina. Bukan, lihat tuh. Makanya di situ min itu dari sebagian kecil dari tanda-tanda yang kami miliki yang dapat meyakinkan kamu ya Muhammad. Bukan untuk melihat aku. Lihat. Iya. Ayat itu bukan untuk kamu dimi'rajkan, di Isra dan bukan untuk melihat aku, tapi untuk melihat tanda-tanda kebesaran yang kami tunjukkan kepada begitu. Itu. Karena Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan bukan hanya untuk melihat Allah. Lihat. Sedangkan Allah itu dalam sebuah riwayat, apakah Rasulullah melihat Allah? Lihat, apakah Rasulullah melihat Allah? Ulama berpendapat ya melihat Allah, tapi melihat Allah di situ lihat yaghshasydrata ma yaghsha di ayat itu. Ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, yang tidak bisa diungkap oleh siapapun. Bahkan Nabi Muhammad nggak bisa mengungkapnya. Lihat, kehebatan yang meliputi Sidratul Muntaha. Kedua, ketika Siti Aisyah ditanya, menanya Rasul, ya Rasulullah, bagaimana apakah engkau melihat Allah ketika Mi'raj? Kata Rasul, An-Nur. Lihat, Allah itu dia menunjukkan cahaya, dan bagaimana aku bisa melihat cahaya itu yang begitu terang. Di matahari jam 12 siang itu, ya, begitu terangnya matahari, bisa nggak kita melihat matahari?
Lihat. Itu ketika matahari jam 12 siang begitu bercahayanya, lihat. Maka siapapun tidak bisa melihat matahari wujudnya. Nah, sama Nabi Muhammad meliputi itu kekuasaan Allah meliputi Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diliputi oleh cahaya, masuk dalam cahaya itu. Nah, bagaimana orang dalam cahaya melihat keadaan suasananya? Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini tadi untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, bukan untuk melihat kebesaranku, bukan. Artinya Allah memperlihatkan kebesaran, tanda-tanda kebesarannya menyertai seluruh makhluk yang bisa menguatkan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kurang lebih begitu makna min ayatina, dan itu min dari sebagian kecil aja, dari sebagian kecil saja. Bapak Ibu sekalian, surga yang digambarkan Allah dalam Al-Quran itu baru gambaran sebagian kecil aja. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah As-Sajdah, ya kan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada satu jiwa pun, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya, dari apa yang tersembunyi, disembunyikan, ma ukhfiya lahum, bagi mereka hamba-hamba Allah. Ma'ukhfilu min qurrati a'yun, dari sesuatu yang sangat menakjubkan pandangan. Mimma, apa itu? Ingat ayatnya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu, yang sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi gambaran surga yang ada di dalam Al-Quran itu baru sekelumit, nyatanya lebih daripada itu. Sebagaimana Rasulullah diperlihatkan surga ma'wa, itu juga baru sekelumit. Itu makanya arti min di situ adalah sebagian kecil, baru yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jadi maknanya adalah Allah memperlihatkan kebesarannya itu menyertakan makhluknya, sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih begitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak hikmah yang kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang paling utama adalah meneguhkan keyakinan kita. Jadi yang namanya surga, yang namanya neraka itu sudah ada dan pasti ada, tidak ada keraguan. Jangan menduga surga itu belum ada. Karena kata dalam Al-Quran sudah jelas dan tegas, indah sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, diperlihatkan tentang surga ma'wa. Ini menjadi penyemangat kita bahwa apa yang disampaikan Rasul adalah benar. Sebagaimana Rasul mempunyai keyakinan bahwa beliau juga seperti Nabi dan Rasul sebelumnya yang berjuang membela agama Allah, dan orang-orang yang membela agama Allah diperlihatkan langsung kepada Rasulullah, diperlihat langsung kepada Rasulullah bahwa mereka betul-betul ada dan nyata dan menerima balasan Allah. Mereka ditempatkan di tempat yang istimewa, di langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.